Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira ke Allah, karena pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diseminasi diklat asesmen nasional kepada teman-teman sejawat di MCSD kita Kabupaten Trenggalek. Ya, langsung kita mulai saja pembahasan kita hari ini. Program berikutnya yang dipelajari pada asesmen kali ini adalah mengenai apa itu konsep asesmen nasional yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yang dipelajari pada program ini nanti adalah bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian adalah bagaimana contoh-contoh dari butir soal asesmen untuk literasi membaca pada tingkat SMA, kemudian juga butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA, dan yang terakhir sampai pada tindak lanjut dari program hasil asesmen kompetensi maksimum. Lebih pelaporannya nanti bagaimana dan apa kemanfaatannya akan dipelajari pada program ini. Selanjutnya adalah program ini adalah program pemerintah yang diharapkan nanti dapat menjadi suatu acuan yang dapat memetakan bagaimana mutu yang ada di sekolah-sekolah yang kelak nanti dasarnya akan digunakan untuk menyusun program selanjutnya. Dan tujuannya adalah yang utama nanti pencapaian dari kompetensi siswa yang sesuai dengan kecakapan abad 21. Kecakapan abad 21 itu meliputi apa saja? Yaitu kecakapan dalam belajar, kecakapan dalam berinovasi, kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Harapannya dari belajar yang sederhana, konsep bisa kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga konsep-konsep tersebut bisa menjadi solusi dan sangat aplikatif bagi permasalahan yang ada di kehidupan. Berikutnya adalah juga harapannya ketika program ini dipahami oleh semua guru di sekolah, nanti harapannya siswa juga akan memiliki kompetensi yang baik, tapi juga memiliki karakter yang sangat baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian adalah bersifat mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan secara global. Harapan-harapan dari pemerintah dengan adanya program ini nanti akan menjadikan siswa kita menjadi berkompeten dan berkarakter mulia. Perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional yang sudah dilakukan selama ini adalah terletak pada berpusat pada kebutuhan. Jadi kalau asesmen nasional itu berpusat pada kebutuhan, sedangkan pada ujian nasional itu berpusat pada pembelajaran. Pada asesmen nasional itu belajarnya untuk memanfaatkan pemahaman konsep dan keterampilan. Sedangkan kalau pembelajaran berbasis konten atau yang pada UM, itu belajarnya hanya untuk cakupan matkul tertentu saja. Pada kompetensi, itu menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pada konten, pada UN, ujian nasional, yang konvensional yang selama ini sering dilakukan, hanya sekedar menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan KTP.
Pada asesmen nasional, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata para siswa. Sedangkan pada ujian nasional, pembelajaran yang berbasis konten itu pembelajarannya tidak terkait dengan konteks kehidupan secara nyata. Pada kompetensi yang berbasis kompetensi, orientasi proses dan penguasaan kompetensi itu yang lebih diutamakan. Tetapi pada pembelajaran berbasis konten, orientasi pada nilai akhir saja yang dikedepankan. Nah, itu tadi adalah bagaimana perbedaan antara pembelajaran pada asesmen nasional berbasis kompetensi dibandingkan dengan pembelajaran yang berbasis konten yang selama ini sering dilakukan oleh guru dan siswa. Berikutnya adalah adanya segitiga belajar, di mana di sana akan ada keterkaitan antara kompetensi kepemimpinan dari sekolah dan kemudian kompetensi dari guru-guru yang ada ditunjang oleh pembelajaran, asesmen, dan kurikulum, maka diharapkan akan memberi pengalaman belajar kepada murid secara optimal. Berikutnya, harapan dari asesmen nasional ini akan dapat mampu meningkatkan kompetensi dari siswa yang ditujukan dengan adanya kemampuan atau kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Semuanya ini dapat diukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau biasa kita kenal dengan AKM. Kemudian juga akan dilakukan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Berikutnya, manfaat dari asesmen nasional. Ada manfaatannya adalah akan memberikan potret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ataupun di daerah. Dari situ maka pemerintah akan bisa mendapatkan umpan balik untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah maupun di daerah. Dari berdasarkan ini semua, maka akan digunakan sebagai dasar penyusunan program untuk peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah di setiap daerah. Berikutnya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi, asesmen nasional ini adalah suatu program yang baru diluncurkan oleh pemerintah dibandingkan dengan ujian nasional yang selama ini sudah sering kita lakukan tiap tahunnya. Yang kita perbandingkan adalah mengenai tujuan pelaksanaan. Tujuannya, kalau asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem kesatuan pendidikan. Sedangkan kalau ujian nasional, tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar secara individual. Jenjang penilaiannya hampir sama ya di semua tingkat. Kalau asesmen nasional mulai SD sampai SMA dan program kesetaraan jenjang. Sedangkan ujian nasional hanya untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK. Level siswa pada asesmen nasional adalah pada level kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tapi kalau ujian nasional adalah di tingkat akhir pada tingkat jenjang. Subjek pada siswa pada asesmen nasional itu dipilih secara acak. Sedangkan kalau pada ujian nasional itu semua siswa harus mengikuti ujian nasional. Model soalnya juga pada asesmen nasional itu lebih beragam. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, pilihan tingkat, dan lain-lain. Sedangkan pada ujian nasional kecenderungan hanya pilihan ganda dan ujian besar. Sasaran penilaian. Sasaran penilaian dari asesmen nasional itu meliputi kompetensi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Berbeda sekali dengan ujian nasional, yaitu
sasarannya adalah penguasaan terhadap materi pelajaran. Metode penilaian pada asesmen nasional itu adalah computerized multi-storage adaptive testing atau biasa disingkat dengan MSAT. Sedangkan kalau pada ujian nasional biasanya CBT atau PBT. Kita lanjutkan. Tunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional meliputi peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan. Tapi tidak semua murid, tapi dipilih secara acak sampel saja. Selanjutnya, adapun jadwal pelaksanaan, ada jenjang, ada hari pertama dan hari kedua. Pada jenjang SD, MI atau paket A dan UA, itu jenis hari pertama adalah ada tes literasi sekitar 75 menit, kemudian survei karakter sekitar 20 menit. Pada hari kedua, tes numerasi sebanyak 75 menit, sedangkan survei lingkungan belajar sekitar 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP atau MTS atau paket B dan jenjang SMA, SMA atau MA dan paket D, maka pada hari pertama dilakukan tes literasi sebanyak 90 menit, sedangkan survei karakter sebanyak 30 menit. Pada hari kedua, tes numerasi sebanyak 90 menit dan tes survei lingkungan belajar sebanyak 30 menit. Itu adalah pelaksanaan dari AKM. Next. Adapun kriteria peserta AKM yaitu seluruh satuan pendidikan, jadi tidak hanya murid, tidak semua murid, tapi dipilih tadi secara acak sampel. Kemudian diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta akan mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, dan survei karakter, serta survei lingkungan. Asesmen nasional akhirnya nanti secara umum bisa digambarkan seperti ini. Jadi asesmen nasional dilakukan ada 3 macam komponen yang diukur. Yang pertama yaitu ada asesmen kompetensi minimal atau biasa disingkat dengan AKM. Kemudian dilakukan survei karakter dan survei lingkungan belajar. AKM sendiri nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu AKM literasi membaca dan asesmen numerasi. Pada asesmen literasi membaca, yang dipelajari, yang akan para siswa lakukan adalah bisa mempelajari, memahami dengan merefleksi. Sedangkan kepada asesmen numerasi, yang dilakukan adalah memahami, mengamati, serta bernalar. Selanjutnya, bentuk soal dari AKM, yaitu ada yang berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Komponen AKM literasi membaca itu ada 3 macam: konten, proses kognitif, dan konteks. Pada konten itu terdiri dari teks formasi dan teks fiksi. Sedang pada proses kognitif itu adalah menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya ada yang personal, sosial budaya, dan saintifik. Komponen dari AKM numerasi itu sama dengan AKM literasi tadi, ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Pada AKM numerasi atau sedang data dan ketidakpastian serta ajaban. Sedangkan proses kognitif yang dijalankan yaitu biasanya pemahaman, penerapan, dan pengalaman. Konteksnya sama dengan AKM literasi yaitu personal, sosial, budaya, dan sains.
Hasil AKM akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Ada pada literasi, ada kelompok yang disebut dengan perlu interferensi secara khusus, kelompok dasar, dan kelompok cakap serta mahir. Detail tingkat kompetensinya adalah pada perlu khusus, siswa dianggap belum mampu menemukan atau mengambil informasi yang ada di dalam teks maupun belum mampu membuat interpretasi secara sederhana. Sedangkan pada kemampuan dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di teks serta membuat interpretasi sederhana. Pada kelompok cakap, murid sudah mampu melakukan interpretasi dari informasi yang secara eksplisit yang ada di dalam teks, serta mampu membuat satu kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Untuk kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Itu sudah tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkat mahir. Pada kelompok numerasi, yang tadi ada literasi, sekarang numerasi itu sama. Ada 4 kelompok capaian. Ya, ada yang disebut dengan perlu interferensi khusus, ada juga dasar, cakap, dan mahir. Sama. Tingkat detail kompetensinya adalah kalau pada perlu interferensi khusus, di sini murid masih perlu banyak bantuan karena masih memiliki pengetahuan matematika yang sangat terbatas dan konsep yang dikuasainya masih bersifat parsial. Sedangkan pada kelompok dasar, murid telah memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi, bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri, serta bisa menyelesaikan beberapa masalah matematika sederhana yang bersifat rutin. Sedangkan untuk kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih besar. Pada kelompok mahir, murid sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang telah disebut. Tetapi beberapa kelompok capaian. Ya. Yang untuk perlu interferensi khusus, itu apa saja yang diperlukan dalam bantuan, yaitu kebutuhan secara formal atau informal, kemudian struktur belajarnya, dan pendekatan atau pelatihannya yang perlu dibuat lebih intensif. Sedangkan yang kelompok dasar itu juga hampir sama, tapi ini lebih siswa sudah mulai kompeten, sehingga bisa mengadakan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup hal yang lebih kompleks. Struktur pembelajarannya juga bisa diperkenalkan dengan lebih banyak variasi. Dan pendekatannya adalah pendekatan coding, simulasi, dan pemecahan masalah. Pada kelompok cakap, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan dasar belajar dengan persyaratan kinerja yang semakin unik. Seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Maka cara formal atau informal pada tingkat ini diperkenalkan lebih banyak lagi. Struktur pembelajarannya juga dibuat lebih personal dan kurang struktur. Desain pembelajaran bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatan yang dipakai melalui pengelolaan pengetahuan yang sudah didapat serta memberikan dukungan kinerja kepada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Sedangkan yang sudah pada kelompok mahir, kebutuhan bisa disebut pada tahap akhir memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing master atau pakar, cenderung personal dan deskriptif mengenai diri, unik dan berbeda dengan yang lain.
Secara formal atau informalnya, bagi siswa pada tingkat ini adalah bersifat aktual, teman sebaya, kolaboratif, dan belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahasiswa. Peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan pembelajaran yang bersifat kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahasiswa, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru dan mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting. Ini untuk kelompok mahir. Nah, begitulah kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.